warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Lanjutan pada mata kuliah statistika. Kali ini kita akan bercerita atau membahas tentang kuartil. Nah, ini kuartilnya bagaimana kita menghitung untuk ukuran pusat data berkelompok ya. Nah, jadi untuk yang pertama sekali dalam kuartil itu kan masalah letak data. Karena kita berkelompok, maka kita harus menentukan dulu dengan rumus letak data kuartil. Jadi kuartil satu itu letaknya pada seperempat dari n data. K2 atau kuartil tengah itu rumusnya mencari itu setengah dari n. N ini jumlah datanya, dan kuartil atas untuk K3 itu 3/4 dari n. Nah, ini rumus letak data nanti akan kita gunakan untuk menentukan di mana letak data kuartil itu, baru kita menghitung nilainya ya. Nah, untuk lanjutan ini masih contoh data yang kemarin, itu n-nya 80 dan tersebar seperti ini. Jadi kita lanjutkan dengan tabel daftar distribusi frekuensi yang telah kita buat. Bagi yang adik-adik lupa, silakan nanti mengulang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi sebelumnya ya. Nah, ini datanya sudah ada, kemudian kita menggunakan rumus kuartil untuk menentukan nanti nilai dari kuartil tersebut. Jadi KI, I itu adalah nanti nilai dari kuartilnya ya. Jadi kalau KI itu kita ganti dengan K1 berarti dia kuartil 1, kemudian I-nya diganti dengan 2 berarti KI-nya K2. Jadi setiap I-nya nanti diganti dengan 2 dan K3 ya. Jadi I ini berhubungan dengan I yang rumus di sini. Jadi kita menandakan itu. Kalau K1 nanti di atasnya adalah 1N/4. Kalau K2 berarti di atasnya nanti 2N/4. Kalau K3 berarti 3N/4. Nah, untuk rumus menggunakan ini ya. Nah, itu sebagai dasar untuk penentuan I-nya itu, intervalnya. Jadi K1, K2, K3. Baik, kita mulai lagi. Berarti di sini ada B. B, ya ini, itu adalah batas bawah kelas modal. Nanti kita tentukan sama seperti kemarin median. Kan nilai tengah juga seperti itu, ada batas bawahnya. Berarti kita cari modus. Jadi ada batas bawahnya dan kita sudah mengetahuinya. P sama juga, kemarin kita sudah mencari panjang kelasnya juga. Kalau lupa itu rumusnya berarti nanti yang terbesar atas atau nilai atas dikarang dengan nilai bawah kemudian ditambah 1. Jadi maka akan dapat P-nya, panjang intervalnya ya. Kemudian F ini adalah jumlah semua frekuensi di bawah kelas kuartil I. Nah, ini kemarin pada median juga seperti itu, sama modus kita mencari pada median ya, kita mencari frekuensi kumulatif di atas, di bawahnya, kelas di bawahnya. Jadi kalau misalnya ini frekuensi kuartil I-nya, misal yang F kecilnya 24 misal, nanti frekuensi kuartil berarti F kumulatif itu jumlah semua frekuensi di bawah kelas kuartil I-nya. Jadi di bawah kelas ini, yaitu dari 2, 3, 5, 13. Ini kita akan jumlahkan menjadi F besar atau F kumulatifnya ya. Nah, seperti itu kita memahami untuk rumus dari kuartil ini. Jadi sama seperti rumus median, karena hanya menentukan dulu letak dari kuartil itu sendiri. Baik, kita akan menghitung dulu kuartil 1. Nah, untuk kuartil 1, seperti tadi, itu rumusnya adalah 1/4N. Jadi kita menggunakan K1 berarti satunya di sini ya. Kita ganti dengan 1 atau ya 1 kali N, jadi ya N/4 ya. Karena di sini I-nya 1 dan di sini 1. Baik, sehingga kita letaknya pertama sekali, kita sebelum menghitung nilai K1 kita harus mencari dulu di mana letak K1 itu. Kuartil pertama itu letaknya di frekuensi di baris keberapa atau di kelas internal, di kelompok berapa ya. Nah, untuk mencari letak itu rumusnya sudah ada, 1/4N. Jadi K1 itu kita mencari letaknya dengan mengalihkan 1/4N. N ini 80, maka bisa kita masukkan 1/4 kali 80, hasilnya 20. Nah, berarti K1 itu letaknya pada frekuensi di atas 20. Kalau di bawah 20 belum boleh. Jadi kita akan menjumlahkan nih. Untuk menentukan K1, 2 ditambah 3, kemudian kita tambah 5. Apakah sudah sampai 20? Belum. Kemudian kita tambah 3. Apakah sudah sampai 20? Ternyata sudah, hasilnya. Jadi 2 tambah 5 2 tambah 3 tambah 5 itu sudah 10, 10 tambah 3 23. Sehingga kita dapat letak dari K1 adalah dari rentang nilai 61 sampai 70 dengan frekuensi 13. Nah, disitulah K1-nya berada. Sehingga sekarang kita menentukan berapa nilainya antara 61 70 itu K1-nya. Sehingga kita masuk ke rumus.
Kita tentukan dulu B-nya, batas bawah ini. Karena dia di sini 61, maka batas bawahnya 60,5. Itu rumusnya 61 dikurang dengan 0,5 sehingga dapat batas bawahnya ya. Nah, kemudian panjang interval sudah kita dapat kemarin 10. Kalau ini berarti 70 kurang 61 ditambah 1, itulah panjang interval, nilainya 10. Nah, kemudian kita akan mencari ini n per 4. N per 4 itu berarti 80 dibagi 4, hasilnya 20. Kemudian F-nya ini berarti kita jumlahkan yang atas ini, 5 ditambah 3 ditambah 2. Jadi dapatlah F besarnya atau F kumulatif itu nilainya 10. Dan F kecilnya itu adalah 13. Kita dapat. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumus K1 sama dengan, kita masukkan B-nya 60,5 ditambah P-nya 10 dikali dengan N per 4 itu 20 dikurang dengan F besarnya itu 10 dibagi dengan 13. Selanjutnya tinggal kita selesaikan secara matematik. Tapi ingat, setiap penyelesaian matematik itu kita selesaikan di dalam kurung dulu, kemudian kita kalikan dengan di luar kurung, baru kita jumlahkan. Kalau kalian salah menjumlahkan atau mengalikan, maka nanti hasilnya akan berbeda. Nah, sama seperti kita mencari yang lainnya ya. Baik, kita masukkan masih sama ini, tinggal kita selesaikan dengan matematik. Berarti K1 sama dengan 60,5 tambah 10. Jadi 20 kurang 10 dengan 10 dibagi 13. 10 dibagi 13 kita selesaikan dulu. Ini hasilnya adalah 0,769. Kemudian kita kalikan 10, dapatlah 60,5 ditambah dengan 67,5. Ini dia ya. Sehingga hasilnya dapat kita K1 adalah 68,19. Nah, untuk memastikan ini benar, kita tinggal melihat 68,19 itu benar nggak berada di antara 61 sampai 70. Kalau sudah benar berarti hasilnya kuartil kita benar. Tapi kalau di antara luar nilainya nanti dapat di luar 61 sampai 70 itu salah. Mohon diperiksa lagi dalam penjumlahan atau perkaliannya. Masukkan ke selanjutnya untuk contoh kuartil kedua, K2. Nah, ini rumusnya tinggal kita rubah. Kalau tadi sini N per 4, kemudian karena di sini K-nya I-nya 2, berarti 2 per 4. Jadi sama dengan setengah. Jadi saya ganti dengan N per 2. Nah, ini sama saja ya. Kalau tadi kan 1 per 4. Jadi ini jadi 2 per 4, jadi 1 N per 2 jadinya. Baik, kita tentukan berarti letaknya dulu di mana, seperti tadi. Jadi kita ambil aja rumus ini. Kita cari dulu setengah N-nya, di manakah letaknya gitu ya. Nah, kita dapat berarti setengah kali 80 hasilnya adalah 80. Kemudian kita jumlahkan frekuensinya sampai dan nanti ketemu di atas nilai 40. Nah, 2 tambah 3 tambah 5 tambah 13 tambah 24. Kalau nilainya sudah di atas 40, maka disitulah letak untuk K2 atau kuartil keduanya. Jadi kita sudah tentukan, ternyata pada baris kelima, nilai 71 sampai 80 pada frekuensi 24 itu adalah K2-nya letaknya. Karena kita sudah menjumlahkan frekuensinya, ternyata dapat nilai di atas 40 pada frekuensi 24. Nah, kalau sudah dapat letaknya berarti kita akan mencari nilainya. Berapakah nilai kuartil kedua? Yaitu nilainya pasti di antara 71 sampai 80. Sehingga kita tinggal masukkan rumusnya. Kita tentukan dulu batas bawahnya itu 71 dikurang 0,5 dapat 70,5 karena di sini 71 ya. Panjang interval itu tinggal sama kemarin yang tadi, P-nya sudah diketahui 10, kemudian N per 2, 80 per 2 itu 840. Kemudian frekuensi kumulatif 23 ini adalah 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 13. Jadi ini kita jumlahkan sehingga dapat 23 dan F frekuensi kuartil 2 itu berada di 24. Sehingga kita bisa masukkan rumusnya K2, B-nya kita ganti dengan 70,5 ditambah P 10 dikali dengan N per 2, 40 dikurang 23, kemudian dibagi dengan frekuensi kuartil kedua yaitu 24 ya. Sehingga secara matematik tinggal kita melakukan penjumlahan dan perkalian. Ingat, kita harus mengalihkan dulu yang kita selesaikan dulu dalam kurung. Sehingga kita dapat 17 per 24 karena 40 kurang 23. Selanjutnya kita bagi 17 per 24 sehingga kita dapat 0,708 baru kita kalikan 10 sehingga dapat 70,5 ditambah 7,08. Nah, sehingga hasilnya dapat 77,58. Mari kita cek apakah benar 77,58 itu berada di antara nilai 71 sampai 80. Jadi K2 kita sudah benar. Selanjutnya kita akan mencari untuk kuartil 3. Nah, kuartil 3 karena KI itu ada K3 berarti di sini adalah I-nya 3 per 4 dikali N.
Sehingga kita akan mencari dulu letak dari kuartil ketiga itu dulu. Nah, letak K3 itu berada di 3/4N. Ini kita ambil rumusnya dari sini, sehingga kita menentukan rumus untuk mencari letaknya kuartil ketiga itu di 3/4 dikali 80 karena N-nya 80, sehingga hasilnya adalah K3 itu hasilnya 60 karena 3 kali 80 dibagi 4, 240 dibagi 4 hasilnya adalah 60. Selanjutnya kita akan menjumlahkan seperti tadi dari kelas paling bawah, kuartil frekuensinya terus kita jumlahkan sampai dia mencapai nilai 40 ke atas, 60 ke atas. Mohon maaf ya, jadi kalau nilainya sudah 60 ke atas, maka disitulah letak di nilai untuk kuartil ketiga, berarti K3-nya. Nah, kita peroleh bahwa kuartil ketiga itu letaknya pada baris ke-6, yaitu nilai dari 81 sampai 90. Jadi frekuensinya itu 21. Oke, sekarang kita menentukan rumusnya. Nah, untuk batas bawahnya karena di sini 81 berarti 80,5 karena 81 kurang 0,5. Jadi dapat batas bawahnya itu 80,5. Kemudian panjang intervalnya sama yaitu 10. Kemudian 3N/4 itu tadi sudah kita cari 60. Kemudian F frekuensi kumulatif itu yang di bawah kelasnya, di bawah kelas kuartil itu kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 13 tambah 24 sehingga kita dapat nilainya adalah 47. Nah, kemudian untuk frekuensi kuartil ketiga itu sendiri adalah 21 sehingga kita peroleh. Nah, sekarang kita memasukkan ke dalam rumus. Berarti K3 itu sama dengan 80,5 ditambah 10 P-nya, kemudian dikali dengan 60 itu F 3N/4-nya 60 dikurang 47 itu F besar, frekuensi kumulatif, dibagi dengan 21. Nah, 21 itu dari F frekuensi kuartil ketiganya. Nah, cara ini kalau gitu kita selesaikan secara matematik, tinggal selesaikan dulu dengan yang di dalam kurung. Nah, jadi kita selesaikan dalam kurung dulu ya, supaya kita tidak salah menghitungnya. Jangan mulai dari sebelah kiri, tapi kita mulaikan dari kurungnya. Berarti 60 dikurang 47. Berarti hasilnya adalah 13/21. Itu dulu kita selesaikan. Kemudian 13 kita bagi dulu dengan 21, hasilnya dapat 0,619. Nah, setelah punya hasil ini baru kita kalikan dengan 10, sehingga kita dapat nilainya 6,19. Baru kita jumlahkan dengan 80,5, sehingga kita peroleh kuartil ketiga itu nilainya adalah 86,69. Nah, setelah ini baru kita masuk ke kisah simpulkan bahwa hasil kuartil dari data berkelompok ini, dari tabel data distribusi frekuensi ini, kita peroleh adalah K1-nya 68,19, ini pada baris keempat nilainya ya, berarti K2-nya itu adalah 77,58, ini letaknya pada baris kelima, dan K3 itu hasilnya adalah 86,69 yang letaknya adalah pada baris ke-6. Baik, itu yang dapat saya sampaikan menyangkut dengan bagaimana cara menghitung kuartil pada data berkelompok. Terima kasih, kita akan diskusikan bagaimana cara penyelesaian nanti di forum OpenSimka ya. Baik, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.